Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi tentang geografi pariwisata. Dalam pembelajaran kali ini, para siswa diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis persebaran pariwisata, unsur-unsur pariwisata, dan bisa memahami materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk metodenya menggunakan diskusi ceramah. Baiklah, langsung saja masuk pada PPT. Yang pertama, pariwisata. Pariwisata berasal dari kata pari dan wisata, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pari artinya seringkali, wisata artinya pergi atau berpergian, dan dapat diartikan jadi beberapa perjalanan yang dilakukan secara bersambung atau berantai dari satu tempat ke tempat yang berikutnya dan diakhiri di tempat keberangkatan semula. Next. Yang kedua, itu keterkaitan geografi dengan pariwisata. Geografi pariwisata merupakan bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah untuk kepentingan pariwisataan. Unsur-unsur geografis suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Bentang alam pegunungan yang beriklim sejuk, pantai landai yang berpasir putih, hutan dengan beraneka ragam tumbuhan yang langka, danau dengan air yang bersih merupakan potensi suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Unsur geografis yang lain seperti lokasi, kondisi, morfologi, penduduk berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan potensi objek wisata di tempat. Untuk yang ketiga, jenis-jenis wisata di Indonesia. Objek wisata yang ada di Indonesia banyak sekali dan dibedakan menjadi 5, yaitu wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, wisata keagamaan, wisata kuliner. Pengertian wisata alam. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau pembelajaran daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam baik itu di alam maupun dibudayakan. Yang kedua, wisata belanja. Wisata belanja adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh suatu orang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk membeli barang maupun menjual jasa di lokasi tersebut. Wisata budaya ada kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mengobar pribadi, dan daya tarik seseorang memanfaatkan potensi yang ada. Nomor 3, wisata budaya. Ada kegiatan perjalanan dilakukan seseorang untuk mengunjungi tempat rekreasi untuk pengembangan pribadi, mempelajari daya tarik budaya dan memanfaatkan potensi budaya yang ada di tempat tersebut. Contoh yang keempat, wisata keagamaan. Wisata keagamaan adalah peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur, Masjid Agung Demak, dan Masjid Sultan Suryah di Banjarmasin. Wisata kuliner yaitu wisata yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat ada unsur-unsur pariwisata. Untuk unsur-unsur pariwisata ada 3 unsur pokok dalam pariwisata, yaitu rekreasi, waktu senggang,
dan perjalanan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan dapat dipisahkan dalam membentuk aktivitas kepariwisataan. Reaksi yang berdiri sendiri dapat disebut sebagai kegiatan pariwisata. Demikian pula perjalanan yang tidak melibatkan rekreasi dan waktu senggang tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pariwisata. Selanjutnya ada peta pariwisata yang dapat dilihat. Yang dapat saya sampaikan. Potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia pada submateri potensi dan persebaran wisata. Sebelumnya dulu apa sih itu pariwisata? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa pariwisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha maupun pemerintah dan juga pemerintah daerah. Nah, sekarang kita harus paham juga apa sih itu wisata? Wisata itu merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mungkin mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, pariwisata Indonesia itu berada di tingkat ataupun peringkat keempat dalam memberikan kontribusi devisa bagi negara Indonesia. Bahkan di tahun 2016 naik menjadi peringkat kedua. Sedangkan peringkat daya saing pariwisata di Indonesia pada tahun 2018, Indonesia mencapai peringkat keempat setelah negara Thailand, Malaysia, dan Singapura dengan mencapai 15.806.199 kunjungan. Sedangkan peringkat daya saing pariwisata Indonesia di dunia, Indonesia mencapai peringkat 32 di tahun 2019, naik 11 peringkat setelah tahun sebelumnya peringkat 43. Sedangkan potensi pariwisata Indonesia di antara lain ada yang namanya wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Oleh karenanya, wisatawan dimungkinkan memperoleh kesegaran jasmani dan rohani, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Wisata alam itu mencakup wisata bahari, ekowisata maupun wisata petualangan. Yang kedua ada wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan juga adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Selanjutnya ada wisata buatan, yaitu kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Setelah menyimak video,
Saya akan membuat kelompok. Kelompok 1 itu Afi dan Vina, kelompok 2 Dewi dan Wahyu. Kelompok pertama itu jelaskan tentang unsur pariwisata. Kelompok 2 itu jelaskan tentang keterkaitan geografi dengan pariwisata. Diskusi bisa dimulai. Saya kelompok 2 ya, Pak. Oh iya, monggo Mas Wahyu. Ya, saya Wahyu Febriantoro izin menjawab pertanyaan Pak Rasid mengenai jelaskan keterkaitan geografi dengan pariwisata. Geografi pariwisata merupakan bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsur-unsur geografis suatu daerah. Untuk kepentingan kepariwisataan, unsur-unsur geografis suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Bentang alam pegunungan yang beriklim sejuk, pantai landai yang berpasir putih, hutan dengan beraneka ragam tumbuhan yang langka, danau dengan air yang bersih merupakan potensi suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Unsur geografis yang lain seperti lokasi atau letak, kondisi morfologi penduduk berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan potensi objek wisata. Mungkin itu jawabannya Pak Rasid. Terima kasih Mas Wahyu telah menjawab. Itu monggo. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pariwisata. Unsur pariwisata ada 3, yaitu rekreasi, waktu senggang, dan perjalanan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aktivitas-aktivitas kepariwisataan. Rekreasi yang berdiri sendiri tidak dapat disebut sebagai kegiatan pariwisata. Demikian pula, perjalanan yang tidak melibatkan rekreasi dan waktu senggang tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pariwisata. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 telah menjawab. Baiklah, materi pada hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.